Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Bagaimana kabar kalian semuanya? Alhamdulillah sehat, Pak. Alhamdulillah kalau dalam keadaan sehat walafiat. Seperti biasa, sebelum ke pembelajaran, alangkah baiknya ya kita berdoa terlebih dahulu yang akan dipimpin oleh KM kelas 11 MIPA 1 kepada Farel. Bapak persilakan. Sebelum memulai pembelajaran, alangkah lebih baiknya berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipersilakan. Berdoa dicukupkan. Terima kasih kepada Farel yang sudah memimpin berdoanya. Semoga kegiatan pembelajaran kali ini berjalan lancar, ada dalam keberkahan dan bermanfaat juga bagi kehidupan kita di masa yang akan datang. Amin. Kita atau Bapak ya akan melakukan presensi terlebih dahulu, mengecek daftar hadir dan kehadiran dari kelas 11 MIPA 1. Siapa yang tidak hadir di sini? Yudhistira, Pak. Yudhistira. Kenapa Yudhistira? Sakit, Bapak. Oh, sakit. Kita doakan saja Yudhistira bisa kembali lagi berkumpul bersama kita sehingga dia tidak ketinggalan dengan materi yang Bapak sampaikan. Oke, untuk pertemuan sekarang, kemarin kan kita sudah belajar tentang transformasi geometri di bagian translasi atau pergeseran. Sekarang kita akan menginjak ke bahasan yang baru, yaitu refleksi. Ya, refleksi. Apa sih yang ada di benak kalian tentang refleksi ini? Cermin, Pak. Cermin. Benar sekali. Refleksi itu adalah cermin. Kalau dalam kehidupan sehari-hari, refleksi ini banyak sekali digunakan dan sering sekali oleh kalian digunakan. Misalnya untuk bersolek, untuk berdandan, untuk ngaca dan lain sebagainya yang melibatkan cermin. Itu adalah contoh real dari pencerminan dalam kehidupan nyata. Selanjutnya ada KD dan IPK. Kompetensi dasarnya masih sama seperti kemarin 3.5. Kemudian untuk IPK-nya ada 1, 2, 3, 4, 5 ya. Ada 5 macam yang harus kalian penuhi ketika sudah melakukan pembelajaran kali ini. Mulai dari menemukan konsep refleksi terhadap titik O 0,0 sampai ke menemukan konsep refleksi terhadap garis Y sama dengan negatif X dengan kaitannya dengan konsep matriks. Untuk KD dan IPK di 4.5 ya masih sama, di keterampilannya juga masih seperti yang kemarin dan di IPK-nya juga masih sama seperti yang ada di kemarin. Tujuan pembelajaran melalui pembelajaran discovery learning, problem based learning, dan blended learning dengan mengkaji dan mengolah informasi dari berbagai sumber belajar. Peserta didik dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan menganalisis dan membandingkan transformasi dan komposisi transformasi dengan menggunakan matriks serta memiliki sikap disiplin dan kerjasama. Nah, masuk sekarang ke refleksi. Sama seperti kemarin ya, refleksi itu. Refleksi itu ada refleksi titik, ya, mencerminkan titik, kemudian mencerminkan bidang, dan mencerminkan garis. Ada 3 macam sama seperti kemarin. Refleksi dimulai dari, kalau Bapak ini dimulai dari sumbu X terlebih dahulu supaya mengkonstruk konsep-konsep yang akan kita pelajari itu lebih mudah. Kalau dari Bapak sendiri ya, sampai ke nanti menemukan konsep refleksi terhadap garis Y sama dengan negatif X ya. Lanjut. Yang pertama ya, kita akan mengenal refleksi terhadap sumbu X ya. Yang pertama, refleksi terhadap sumbu X. Di sana Bapak tampilkan contoh refleksi terhadap sumbu X ya. Kalian coba analisis, kalian coba pahami bagaimana konsep dari refleksi terhadap sumbu X ketika ditinjau dari koordinat kartesius atau ditinjau secara geometris ya. Nah, Bapak akan jelaskan sedikit di sini ya. Dengan menggunakan koordinat kartesius, kita sepakati bahwa yang horizontal ini adalah sumbu X, yang vertikal ini adalah sumbu Y. Ke atasnya positif, kemudian ke bawah negatif, ke kanan positif, dan X ke kiri negatif. Kita sepakati terlebih dahulu koordinat kartesiusnya. Misal nih, Bapak punya titik
kita gunakan skala 1 aja, 1, kemudian 2 ya. 1, 2, 3 misalnya ya. Punya titik 2,3 misalnya ya. Ini A 2,3. Kemudian direfleksikan terhadap sumbu X. Kalau kalian lihat gambarnya tadi ya, ini direfleksikan terhadap sumbu X ini, berarti direfleksikan terhadap sumbu X sebagai cerminnya ya. Di sini kita refleksikan karena jarak dari titik A ke sumbu refleksinya yaitu 3 ya. 1, 2, 3. Berarti jarak dari sumbu refleksi ke bayangannya juga sama, 3. 1, 2, 3. Jangan lupa negatifnya, negatif 1, negatif 2, negatif 3. Kayak gitu ya. Berarti hasil refleksinya itu ada di sini. Ada di A aksen sama dengan 2, negatif 3. Nah, dari sini kalian ada nggak principle of obfuscation kalau kata sabda itu. Berarti dari sini ya dimana si A-nya itu 2,3, oke. Kemudian direfleksikan, terlalu panjang ini. Mirror ya, mirror terhadap sumbu X itu A aksennya adalah 2, negatif 3 nih. Berarti untuk A X, Y ya, ketika dimirrorkan terhadap sumbu X, A aksennya itu jadi X, negatif Y. Yang berubahnya itu adalah yang Y-nya jadi negatif kan? Kayak gitu. Berarti dari sini kita bisa mengkonstruk bahwasannya X itu adalah X aksen itu adalah X. Kemudian Y aksennya itu adalah negatif Y. Nah, untuk yang refleksi terhadap sumbu X yang berubahnya itu adalah titik Y-nya. Dari yang tadinya positif jadi negatif, seperti itu ya. Dari yang tadinya 2,3 berubah jadi 2, negatif 3. Nah, contohnya seperti itu. Di slide selanjutnya bisa dilihat ya. Di next. Nah, di sini ada matriks refleksi terhadap sumbu X. Bapak izin hapus terlebih dahulu ya. Kalian kalau misalnya mau di screenshot, mangga screenshot terlebih dahulu. Nah, di sini ingat-ingat ya, untuk X aksennya itu adalah X dan Y aksennya adalah negatif Y. Oke. Nah, di sana ada matriks refleksi terhadap sumbu X ya. Kita sudah punya dalil bahwasanya ketika A X, Y itu ketika direfleksikan terhadap sumbu X menjadi A aksennya itu gimana tadi? X, negatif Y kan? Nah, kayak gini. Dari sini kita misalkan punya misal ya, kita akan mencari matriks refleksinya. Dengan dulu misal ya. Kita akan mencari matriks refleksi. Ya. Matriks refleksi terhadap sumbu X berarti. Nah, kita misalnya punya matriks transformasi. Kita misal punya matriks transformasi nih. Dengan C matriksnya A, kemudian B, kemudian C, kemudian D nih ya. Seperti ini. Nah, dari sini kita gunakan konsep yang ini nih, ya, konsep yang ini. Berarti A aksennya itu ya, A aksennya itu akan sama dengan matriks transformasinya dikalikan dengan A yang semula, ya, A semula. Seperti ini. Berarti untuk A aksen kan kita udah tahu kan, A aksennya itu X, negatif Y, ya. Kemudian untuk matriks transformasinya A, B, C, dan D. Untuk matriks A-nya tentunya matriks awalnya X sama Y. Nah, kita ingat kembali tentang operasi perkalian matriks baris kali kolom berarti ya. Berarti X, Y, X negatif Y, maaf. Berarti AX ya. Ditambah dengan BY kan. Ini untuk baris pertama,
di kolom yang pertama. Kemudian CX ditambahkan dengan DY, itu di baris kedua masih kolom pertama tapi ya. Nah, ini seperti yang kemarin tentunya kan, kita keluarkan bahwasannya X itu sama dengan AX ditambah dengan BY. Oke. Untuk negatif Y sama dengan CX ditambah dengan DY. Bagaimana caranya? Ya, A ini sebagai koefisien dari X, B sebagai koefisien dari Y, C sebagai koefisien dari X, dan D sebagai koefisien dari Y. Kita terka-terka ya, kita menerka-nerka tentang nilai dari A, B, C, dan D sehingga menghasilkan X dan Y ya. Berarti kan kita di sini ada variabel X. Otomatis untuk menghasilkan X, si A ini harus berapa? Harus A itu sama dengan 1 kan? Kemudian di sini karena tidak ada variabel Y, berarti B-nya harus berapa? 0. Harus B-nya sama dengan 0. Nah, kayak gitu. Kemudian untuk mengkonstruksikan ini negatif Y kan hasilnya, berarti si C ini berapa? 0 karena variabel X kan? Ya. Kemudian yang D ini supaya negatif Y berarti negatif 1. Nah, dari sini kita dapatkan bahwasannya matriks transformasinya itu adalah 1. Kemudian B-nya kan 0 negatif 1. Nah, seperti ini. Ini adalah matriks transformasi terhadap refleksi terhadap sumbu X. Berarti 1, 0, 0, negatif 1. Dari sini juga sudah dapat terlihat kita tanpa dengan menggunakan pembuktian matematis, kita dapat menerka bahwasannya si X itu masih 1 kan? Masih 1. Berarti 1. Kita gunakan matriks identitas. 1, 0. Kemudian 0 karena Y-nya negatif 1. Berarti karena Y-nya negatif, berarti si yang di bawahnya itu akan negatif. 1, 0, 0, negatif 1. Nah, seperti itu. Kita sudah membuktikan untuk yang matriks refleksi terhadap sumbu X. Oke, langsung saja ke contoh soalnya supaya kalian lebih paham dan lebih tahu tentang materi ini. Oke. Contohnya di sana Bapak ambil contoh refleksi terhadap garis. Jika garis 3x dikurangi dengan 2y dikurangi 5 sama dengan 0 dicerminkan terhadap sumbu X. Dicerminkan terhadap sumbu X ya. Maka tentukan bayangan garis tersebut. Maka tentukan bayangan garis tersebut. Nah, dari sini yang pertama yang harus kita lakukan ialah kita punya X ya, kita punya Y dan dicerminkan terhadap sumbu X. Nah, kita harus tahu dulu kalau dicerminkan terhadap sumbu X itu hasilnya akan A X, negatif Y kan. Berarti untuk X aksennya itu berapa? X kan? Ya, untuk Y aksennya negatif Y. Sedemikian sehingga untuk X itu akan sama dengan X aksen ya. Kemudian sedemikian sehingga juga untuk Y akan sama dengan negatif Y aksen. Kenapa harus diubah ke X dan Y? Karena di persamaan ini kan memuat variabel X dan variabel Y, sehingga kita nanti akan tahu bayangan dari garis tersebut seperti apa. Kita tinggal masukkan saja ya. Tinggal masukkan saja 3x dikurangi dengan 2y dikurangi 5 sama dengan 0. Berarti 3 x-nya itu kan udah dapat x aksen. Kemudian 2 y-nya itu negatif y aksen dikurangi dengan 5 sama dengan 0. 3 x aksen ditambah karena negatif 2 kali negatif y jadi positif ya. Iya, Pak. 2 y aksen dikurangi 5 sama dengan 0. Nah, dari sini kita ambil sebuah kesepakatan atau kesimpulan, aksennya itu hilang. Aksennya itu hilang. Jadi, hasilnya itu 3x ditambah 2y dikurang 5 sama dengan 0. Nah, hasil akhirnya adalah seperti ini.
Silakan kalau perlu di screenshot terlebih dahulu ya. Screenshot terlebih dahulu. Bapak izin hapus. Nah, yang kedua ada refleksi terhadap sumbu Y. Kalau tadi terhadap sumbu X, sekarang terhadap sumbu Y. Nah, Bapak kasih contoh di sana ada refleksinya ya. Contohnya kalian amati analisis. Oke, Bapak akan kasih contoh seperti tadi ya. Bapak akan kasih contoh seperti tadi supaya lebih lebih menekankan bahwasannya seperti itu. Seperti biasa, ini X ya, ini Y. Oke. 1 2. Kemudian ini 1. Misalnya kita punya titik mau apa? Mau I, mau J? I aja, Pak. I aja. Berarti untuk titik I itu adalah 2,1. Nah, dari sini seperti biasa kita harus tahu dulu refleksi itu seperti apa. Nah, refleksi itu jarak dari benda ini ke sumbu cerminnya harus sama dari sumbu cermin ke bayangannya. Dari titik awalnya kan 1 2. Berarti ke titik bayangannya itu harus 2 juga. 1 2. Seperti itu. 1 2 berarti ada di sini. Nah, ada di sini I aksennya. I aksennya harus tegak lurus. Kemudian si jarak dari titik awal ke bayangan harus sama dengan dari titik awal ke sumbu, harus sama dengan dari sumbu ke bayangannya. Seperti itu. Jangan lupa negatifnya, negatif. Seperti itu ya. Jadi, untuk I aksennya itu adalah Negatif 2. negatif 2,1. Nah, dari sini sama seperti tadi, bahwasannya ketika A, X, Y direfleksikan terhadap sumbu Y ya, akan menghasilkan aksennya jadi apa? Negatif X, Y. Kalau tadi terhadap sumbu X, Y-nya yang berubah. Kalau sekarang terhadap sumbu Y, X-nya yang berubah tanda ya, dari tadinya positif jadi negatif atau sebaliknya. Seperti itu. Nah, dari sini berarti X aksennya itu gimana? X aksennya sama dengan negatif X. Untuk Y aksennya sama dengan Y. Tetap kan? Nah, kita tahu lagi yang ini. Oke, untuk matrik refleksinya sekiranya tidak usah dijelaskan lagi ya. Karena tadi kita sudah tahu matriks pencerminannya. Berarti matriks pencerminan dari ini, kalau tadi kan 1 0 0 negatif 1 ya. Karena Y-nya yang negatif. Kalau ini negatif 1 0 0 1. Nah, ini adalah matriks pencerminan terhadap refleksi terhadap sumbu Y. Oke. Sekarang masuk ke contoh ya. Contohnya masih sama seperti yang tadi. Silakan kalian kerjakan ya, karena masih sama persis dengan yang tadi. Hanya saja yang sekarang itu direfleksikannya terhadap sumbu Y. Silakan kalian kerjakan dan kita diskusikan nanti di grup WhatsApp atau di Zoom meeting. Nah, yang selanjutnya refleksi terhadap titik O. Titik O itu 0,0 ya, berarti ada di titik pusat 0,0. Bapak kasih gambar seperti biasa. Coba kalian amati kemudian analisis apa yang terjadi ketika sebuah titik direfleksikan terhadap pusat O 0,0. Nah, Bapak di sini akan menjelaskan lagi seperti biasa tadi, ya. Kita itu punya X seperti biasa, kemudian punya Y juga. Dan di sini ada titik O 0,0. Nah, misalnya nih kita punya titik ya 1 2 3 1 2. Berarti titik misalnya ini titik C ya. Titik C itu 3,2 akan direfleksikan terhadap titik O 0,0. Berarti kalau tadi kan terhadap sumbu X ke sini, terhadap sumbu Y ke sini, ya, sumbu refleksinya.
Tapi kalau terhadap titik O 0,0 berarti ke sini refleksinya nih. Ya, jaraknya ke sini nih. Sini. Itu harus sama dengan dari O 0,0 ke sini, ke bayangannya, ya. Berarti ada negatif 1, kemudian negatif 2, negatif 3, kemudian negatif 1 dan negatif 2. Nah, kita tinggal tarik aja nih, tarik garisnya sehingga ada titik pertemuan di sini. Sehingga untuk C aksennya itu ialah negatif 3, negatif 2. Nah, dari sini muncullah sebuah rumus seperti tadi. Misalnya untuk A ya, kita misalkan aja A. Untuk A X, Y ketika direfleksikan terhadap titik O 0,0 akan berubah menjadi A aksennya itu negatif X, negatif Y, seperti itu. Sehingga dari sini ya berarti X aksennya itu adalah negatif X dan Y aksennya ialah negatif Y, seperti itu ya. Di sini kalian lihat saja. Tentunya untuk untuk matriks refleksinya negatif 1, 0, 0, negatif 1 karena semuanya negatif. Ini matriks refleksinya. Langsung ke contoh soalnya ya, penerapan aplikasinya dari materi yang kita pelajari. Contohnya nih, Bapak kasih contoh seperti biasa, garis dulu ya, karena titik terlalu mudah. Sekarang garis, karena tadi titik kita sudah analisis dan kita sudah pelajari juga di koordinat kartesius. Makanya Bapak kasih contoh itu garis ya. Yang di sana ada contohnya. Garis ya. Garis dengan persamaan negatif 2x ditambah 4y dikurang 1 sama dengan 0. Dicerminkan terhadap titik, dicerminkan terhadap titik ya O 0,0 tentunya ya. Maka tentukan persamaan bayangannya. Tentukan persamaan bayangannya. Nah, maka dari itu seperti biasa ya. Seperti biasa, tadi kan kita udah tahu nih jawab. Kita sudah tahu bahwasanya ketika A, X, Y, oke, ketika direfleksikan terhadap titik O itu akan menghasilkan aksennya gimana? Negatif X, negatif Y. Nah, dari sana ya kita dapat mengkonstruk bahwasanya X aksen itu sama dengan negatif X. Kemudian Y aksennya sama dengan negatif Y. Sedemikian sehingga untuk X itu adalah negatif X aksen, untuk Y-nya itu adalah negatif Y aksen. Kita tinggal masukkan atau substitusikan ke persamaan garisnya, yang persamaan garis yang awal. Berarti negatif 2X ditambah 4Y dikurangi 1 sama dengan 0. X-nya kan udah diganti sama negatif X aksen kan? Masukkan, substitusikan. 4, Y-nya udah diganti sama negatif Y aksen. Kemudian negatif 1 sama dengan 0. 2, negatif 2 kali negatif X aksen, berarti 2X aksen. Kemudian negatif 4Y aksen dikurangi 1 sama dengan 0. Sehingga dari sini kita dapat melihat 2X dikurangi 4Y dikurangi 1 sama dengan 0. Inilah bayangan dari persamaan garis yang semula. Yang keempat, refleksi terhadap garis Y sama dengan X. Sama dengan X. Nah, Bapak kasih gambar terlebih dahulu ya, supaya kalian menganalisis dan mengkonstruk konsepnya. Silahkan dianalisis terlebih dahulu, di pause dulu. Oke. Nah,
Kita analogikan lagi di koordinat kartesio seperti ini. Oke. Nah, ini sebagai x-nya, ini sebagai y. Ya. Kita akan melukis terlebih dahulu garis y sama dengan x. Berarti y itu sama dengan x. Atau sebaliknya, x sama dengan y. Bisa juga kan? Misalnya, x-nya 1, y-nya juga 1 kan? X-nya 2, y-nya 2. X-nya 3, y-nya 3. X-nya negatif 1, y-nya negatif 1. X-nya negatif 2, y-nya negatif 2. Nah, seperti itu berarti ke sini kan, ke sini kita ambil garis putus-putus sehingga ada titik potong dari garis tersebut. Oke, seperti ini. Ya. Nah, ini. Jadi inilah garis y sama dengan x yang melewati titik 0,0 tentunya ya. Sini. Nah, inilah garis y sama dengan x. Seperti itu. Kebayang nggak? Kebayang kan? Banyak Pak. Contohnya nih, kita punya titik misalnya 3,1 yang ada di sini ya, misalnya titik A misalnya 3,1. Kemudian direfleksikan nih terhadap garis y sama dengan x. Seperti biasa berarti ada di sini ya berarti. Nah, ada di sini. Tegak lurus. Kemudian jaraknya itu akan sama, jarak dari sini ke sini sama dengan jarak dari sumbunya ke bayangannya. Sehingga untuk A aksennya itu jadi berapa? 1,3. Nah, maka dari itu A x, y ketika direfleksikan terhadap sumbu atau garis y sama dengan x ya, akan menghasilkan A aksennya y, x. Nah, dari sini seperti biasa x aksennya itu adalah y, kemudian y aksennya itu adalah x. Ini berarti ya. Seperti ini. Seperti tadi kita bangun matriks transformasinya ya. Karena ini berkebalikan ya. Kalau tadi kan x sama dengan x aksen itu sama dengan x, ya aksennya sama dengan negatif y misalnya ya, untuk yang sumbu x. Tapi untuk yang ini berkebalikan, x aksennya itu sama dengan y dan y aksennya sama dengan x, sehingga matriks identitasnya juga berbalik dari tadinya 1001 berubah menjadi 0110. Jadi diagonal yang primernya jadi 0, diagonal sekundernya jadi 1. Nah, kayak gitu. Ini adalah matriks transformasinya. Bapak kasih contoh ya, kasih contoh untuk garis y sama dengan x. Nah, Bapak ada contoh refleksi terhadap garis y sama dengan x ya. Di sana, jika garis 4x dikurangi 3y, 4x dikurangi 3y ditambah 1 sama dengan 0 ya. Dicerminkan terhadap garis y sama dengan x. Garis y sama dengan x. Maka tentukan bayangan garis tersebut. Ya, ini berarti tanda seru. Nah, dari sini jawabnya. Kalau tadi kan kita cuma menggunakan x aksennya itu sama dengan x, kemudian y aksennya sama dengan negatif ya. Kita gunakan matriks
matriks refleksinya untuk menjawab yang ini. Tapi bisa menggunakan yang tadi, tapi untuk yang sekarang kita gunakan dengan menggunakan cara matriks refleksi. Untuk tadi kan A X, Y ketika dimirrorkan terhadap garis Y sama dengan X akan menghasilkan A aksennya itu Y, X kan? Dengan dengan matriks refleksinya itu 0 1 1 0. Nah, ini matriks refleksinya ya. Kita gunakan cara yang kayak tadi berarti ya, kayak matriks refleksi, supaya kalian punya dua cara ketika mengerjakan soal seperti ini, supaya tidak monoton dengan menggunakan satu cara. Nah, di sini kita seperti biasa ya, berarti X aksen Y aksen, oke? X aksen Y aksen itu akan sama dengan matriks ininya kan tadi, matriks transformasinya dikalikan dengan titik awalnya. Nah, jadi gini, maka X aksen Y aksen itu sama dengan baris kali kolom 0 berarti Y kan, kemudian baris kali kolom 1 kali X 0 kali Y 0. Sehingga dari sini kita dapat nih bahwa X aksennya itu sama dengan Y, kemudian Y aksennya sama dengan X. Kita rubah lagi sedemikian sehingga jika dan hanya jika Y sama dengan X aksen, kemudian X sama dengan Y aksen, kita tinggal substitusikan ke garis semulanya, garis awalnya. 4X dikurangi dengan 3Y ditambah 1 sama dengan 0, di mana X-nya itu adalah Y aksen ya. Kemudian Y-nya itu adalah X aksen ditambah dengan 1 sama dengan 0. Berarti 4Y aksen dikurangi 3X aksen ditambah 1 sama dengan 0. Dapat disimpulkan bahwa bayangan garisnya yaitu 4Y dikurangi dengan 3X ditambah 1 sama dengan 0. Nah, seperti itu. Refleksi terhadap garis Y sama dengan, kalau tadi Y sama dengan X, kalau sekarang Y sama dengan negatif X. Oke? Nah, dari sini Bapak seperti biasa kasih dulu gambarnya, kalian analisis gambar tersebut. Oke? Kita kita perjelas dengan penjelasan seperti biasa. Untuk Y sama dengan negatif X ya. Untuk Y sama dengan negatif X kalau ini. Kalau tadi Y sama dengan X. Untuk garis Y sama dengan negatif X ya. Untuk garis Y sama dengan negatif X berarti ketika Y-nya 1, berarti X-nya berapa? Negatif 1 kan? Ada di sini berarti ya. Kemudian untuk Y-nya ketika 2, X-nya berapa? Negatif 2. Sudah aja ya, 2 titik aja ke bawah, 2 titik. Untuk Y-nya negatif 1, berarti X-nya berapa? Positif 1. Karena negatif kali negatif kan? Ya, Pak. Untuk ininya negatif 2, Y-nya negatif 2, berarti X-nya positif 2. Nah, kayak gini. Bedanya dengan yang tadi, kalau yang tadi Y sama dengan X itu ke sebelah kanan, kalau yang Y sama dengan negatif X ini ke sebelah kiri dengan melewati titik pusat 0,0. Nah, Itu juga ke kanan Pak, tapi ke bawah. sini kan. Nah, kayak gitu. Berarti ditinjaunya dari atas ya. Ditinjau dari atas ke kanan dan dari atas ke kiri. Dari bawah juga bisa. Ditinjaunya kita ambil kesepakatan aja kalau mau seperti itu. Nah, dari sini kita tahu ya, misalnya kita ambil sebarang titik aja. Sebarang titiknya di sebelah sini aja ya. 2, negatif 2, negatif 2,1 misalnya. Ini ya, negatif 2,1. Direfleksikan ke sini kan. Nah, di sini berarti A aksennya. A aksennya itu jadi negatif 1,2 kan? Ya. Benar gak? Negatif 2,1 kemudian direfleksikan menjadi negatif 1,2. Nah, dari sini kita konstruk lagi sebuah
konsep bahwasanya ketika X, Y ya dimirrorkan terhadap garis Y sama dengan negatif X ya. Hal ini akan menjadi aksennya akan menjadi negatif Y ya, koma negatif X. Nah, kayak gitu kan. Ini dari yang tadinya nih ya, dari yang tadinya negatif 2,1 berarti negatif Y kan. Negatif Y satunya kan positif asalnya. Jadi ke bawah aja ya. Jadi negatif 1 kan. Kemudian negatif X. Ini kan negatif 2 dikali negatif 1 berarti 2 positif. Berarti benar, negatif 1,2. Dengan matriks represinya yaitu karena ini negatif dua-duanya dengan dibalik jadi 0. Bentar, berarti kita konstruk dulu konsepnya ini. Untuk X aksennya adalah negatif Y ya. Untuk Y aksennya ialah negatif X. Jangan lupa ini ya. Untuk matriks refleksinya yaitu 0, negatif 1, negatif 1, 0 ya. Ini matriks refleksinya seperti itu. Bapak kasih contoh ya, kasih contoh soal. Kalian silahkan kerjakan contoh soal tersebut. Kita diskusikan kembali di WhatsApp group atau di Zoom meeting ya. Untuk materi yang terakhir, ini adalah bonus ya, bonus yang tidak ada di IPK atau indikator pencapaian kompetensi, yaitu refleksi terhadap garis X itu sama dengan H, kemudian refleksi terhadap garis Y sama dengan K berarti ya. Nah, dari sini kita langsung saja ya, karena waktunya juga sudah sedikit lagi masuk ke istirahat. AX, Y, MX sama dengan H ketika di refleksikan terhadap garis X sama dengan H. Aksen itu akan berubah menjadi 2H dikurang dengan X, ya, Y. Berarti hanya X-nya aja yang berubah ya. Kemudian untuk yang keduanya itu A, X, Y. Kemudian ketika di refleksikan terhadap garis Y sama dengan K ya, aksennya itu akan berubah menjadi X ya, 2 dikalikan dengan K-nya dikurangi dengan Y. Seperti ini. Misalnya nih, X-nya 2 berarti 2 kali 2 dikurangi dengan titik awalnya. Ya. Kemudian koma Y-nya berapa misalnya. Kemudian untuk K-nya, X-nya titik awalnya berapa? Kemudian 2 misalnya K-nya 1, berarti 2 kali 1 dikurangi titik awal dari Y-nya. Itulah aksen dari garis X sama dengan H dan aksen dari garis Y sama dengan K. Nah, untuk lebih jelasnya lagi ya, kita nanti diskusikan di grup WhatsApp atau di Zoom meeting. Oke, alhamdulillah ya. Materi yang telah Bapak sampaikan semuanya telah kalian terima dan sudah Bapak sampaikan semuanya. Kalau saja ada yang kurang, kita diskusikan saja di WhatsApp group atau di Zoom meeting nanti. Maka kesimpulan dari apa yang telah kita pelajari sekarang yaitu sifat dari refleksi. Misalnya nih, titik awalnya itu di sini. Kemudian ada sumbunya di sini ya. Dan bayangannya di sini. Berarti akan sama dari titik awal ke jarak dari titik awal ke sumbu itu akan sama dengan jarak dari sumbu ke bayangannya dan bersifat tegak lurus. Kalau translasi yang kemarin ya seenaknya gitu ya, tanpa adanya aturan yang ini jarak dari sini ke sini harus sama dengan jarak dari sumbu ke bayangannya. Seperti itu ya. Tidak merubah ukuran dan merubah posisi tentunya. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi fisabilil haq, non wal qalami wa masturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.